Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kike Prasongko dengan NIM 1905121474 dari Sistem Informasi 2019B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian umum yang meliputi jaringan komputer, infrastruktur jaringan, dan jaringan terdistribusi. Yang kedua, ada jenis infrastruktur jaringan. Yang ketiga, ada jenis jaringan komputer. Yang keempat, ada beberapa model topologi jaringan. Dan yang kelima adalah perangkat infrastruktur jaringan yang meliputi hardware dan softwarenya. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian umum. Pengertian umum dari jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat jaringan lainnya yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi demi mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya adalah intranet. Intranet merupakan jaringan yang dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja. Dan berikut adalah skemanya. Yang kedua ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah kumpulan komputer yang tersebar pada berbagai lokasi dan dihubungkan dengan sarana telekomunikasi sehingga terhubung dalam satu jaringan dan diharapkan mampu melakukan pemrosesan yang serupa tetapi secara mandiri. Contoh dari jaringan terdistribusi adalah penggunaan internet yang dapat diakses oleh umum. Dan berikut adalah skemanya. Dan yang ketiga ada infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu, seperti router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Yang kedua adalah jenis infrastruktur jaringan. Jenis infrastruktur jaringan dibedakan menjadi dua, yaitu infrastruktur fisikal dan infrastruktur logikal. Infrastruktur fisikal adalah topologi jaringan yang terdiri dari komponen perangkat keras seperti kabel, router, switch, bridge, hub, server, dan host, serta komponen teknologi seperti Ethernet, Public Switched Telephone Network atau PSTN, dan Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Yang kedua, infrastruktur logikal terdiri dari berbagai elemen perangkat lunak yang terhubung, diatur dan mengamankan host pada jaringan yang meliputi komponen jaringan seperti domain name system atau DNS, protokol jaringan seperti TCP/IP, perangkat lunak klien, jaringan seperti client service for network, dan kekayaan jaringan seperti quality of service, host atau paket scheduler. Berikutnya adalah jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer itu ada 4. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Apa itu Personal Area Network? Personal Area Network merupakan jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat. Contohnya adalah penggunaan Bluetooth melalui HP atau laptop. Dan berikut gambar skemanya. Yang kedua ada Local Area Network atau biasa disebut LAN. LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal atau kecil, baik antara ruangan maupun antar gedung. Nah, contohnya LAN ini biasanya digunakan di kampus, sekolah, dan kantor. Dan berikut adalah skemanya. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Merupakan jaringan komputer yang mencakup wilayah lebih luas dari LAN, yakni dapat menghubungkan antar kota.
Jadi, wilayah MAN lebih luas daripada LAN. Contohnya adalah jaringan di bank di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Berikut adalah skemanya. Kemudian yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN. Jaringan komputer yang sangat luas dibandingkan LAN dan MAN, yakni mampu menghubungkan antar negara ataupun benua. Nah, contohnya adalah penggunaan internet. Berikut skemanya. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi pada dasarnya adalah peta dari sebuah jaringan, di mana topologi suatu jaringan didasarkan pada cara penghubung sejumlah node atau sentral dalam membentuk suatu sistem jaringan. Nah, ini adalah macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Berikut gambarnya. Yang kedua ada topologi star. Dalam topologi jaringan bintang, salah satu sentral itu dibuat sebagai sentral pusat. Nah, ini gambarnya. Yang ketiga ada topologi ring. Setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya dalam ring, dan setiap komputer mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Pesan-pesan mengalir ring dalam satu arah. Gambarnya seperti ini, ada ringnya. Yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Nah, ini adalah gambar skemanya. Yang kelima adalah topologi tree. Topologi tree biasanya disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Nah, skemanya adalah seperti demikian. Selanjutnya adalah perangkat infrastruktur jaringan. Nah, untuk perangkat infrastruktur jaringan tadi kan meliputi hardware dan software. Berikut adalah hardware-nya yang dibutuhkan dalam membuat infrastruktur jaringan. Yang pertama ada Ethernet card atau NIC, yaitu interface komunikasi data dalam sistem jaringan komputer. Yang kedua adalah kabel UTP. Kabel jaringan komputer yang penggunaannya maksimal 100 meter dan pengurutan warna kabel UTP dibedakan menjadi dua macam, yaitu model strike dan model crossover. Yang ketiga adalah hub, konsentrator atau switch. Hub adalah sebuah repeater dengan menggunakan banyak port atau multiport. Yang keempat ada router, di mana hardware yang berfungsi untuk menghubungkan dua network atau lebih yang berbeda network ID atau arsitekturnya. Yang kelima ada komputer standar, yaitu hardware yang berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dalam sistem jaringan komputer. Yang keenam adalah modem. Modem adalah modulator demodulator yang berfungsi untuk mengubah informasi data digital ke analog atau sebaliknya. Yang ketujuh ada hardware wireless. Jika ingin menggunakan Wi-Fi, maka perlu dipasang hardware wireless. Antara lain adalah access point, router Wi-Fi, PCI Wi-Fi, atau PCMCA. Yang kedelapan ada bridge. Bridge adalah perangkat untuk memisahkan jaringan yang luas menjadi subjaringan yang lebih kecil. Nah, bridge juga digunakan untuk menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda. Yang terakhir ada repeater. Repeater merupakan perangkat untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen LAN dan memancarkannya kembali dengan kekuatan yang sama. Kemudian kita ke software-nya. Software yang digunakan untuk membuat suatu perangkat infrastruktur jaringan adalah DUD. Software ini memudahkan seorang admin jaringan untuk memonitoring jaringannya.
serta mendukung berbagai protokol jaringan seperti SNMP, ICMP, DNS, dan TCP. Berikutnya ada Angry IP Scanner yang berfungsi untuk membantu dalam pengelolaan, investorisasi, serta menjaga jaringan agar tetap mampu berjalan dengan baik melalui alamat IP address dari setiap komputer yang ada pada jaringan. Yang ketiga ada Nmap. Nmap merupakan sebuah software security scanner yang dikembangkan oleh Gordon Lyon alias Fyodor Vaskovic yang kompatibel dan memiliki fungsi mendeteksi port-port yang terbuka. Berikutnya ada Network View, yaitu adalah salah satu perangkat lunak atau software yang berguna untuk melihat komputer yang terkoneksi pada suatu jaringan komputer. Dan yang terakhir ada Lookline, yaitu adalah software yang bisa digunakan pada sistem operasi apapun dan pengoperasiannya pun cukup mudah. Lalu software ini mampu menampilkan laporan yang menunjukkan status jaringan pada saat itu dalam bentuk tabel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga berguna dan bermanfaat. Saya Kiki Prasongko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.